Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anggi Barokah atau bisa dipanggil dengan Bu Anggi. Baik, jadi pada video pembelajaran ini, Ibu akan membahas mengenai materi identitas diri dan juga membahas mengenai peran dan status sosial. Oke, langsung saja kita ke materinya. Simak baik-baik ya. Baik, tujuan pembelajaran pada materi ini adalah agar peserta didik itu bisa mengetahui mengenai konsep dari identitas dirinya dan juga status serta perannya dalam lingkungan masyarakat. Lalu, dengan mempelajari materi ini juga agar peserta didik itu bisa mencontohkan apa saja sih status dan peran yang ada dalam lingkungan masyarakatnya, serta apakah peserta didik bisa mengidentifikasi mengenai apakah status dan peran ini dapat menimbulkan masalah sosial. Lalu, dengan mempelajari materi ini, peserta didik bisa memberikan solusi dari permasalahan yang timbul akibat adanya perbedaan status dan peran sosial yang ada dalam masyarakat. Itu sekiranya tujuan pembelajaran dari materi ini. Kita bisa next ke slide selanjutnya. Nah, sebelum kita mempelajari materinya lebih lanjut, saya ingin menanyakan dulu terhadap kalian. Menurut kalian, jika teman kalian itu disuruh menggambarkan kalian dalam satu kata, teman kalian akan menggambarkan apa? Mungkin bisa jadi teman kalian menggambarkan kalian bahwa kalian adalah seseorang yang cerewet. Mungkin kalian adalah seorang yang pendiam, kalian adalah seorang yang pandai, tampan, dan cantik. Mungkin teman kalian akan menggambarkan seperti itu ya. Nah, itu merupakan contoh identitas sosial atau contoh identitas diri. Ya, ini contoh tersebut nanti akan berkaitan dengan materi yang akan kami bahas. Maka dari itu, simak baik-baik ya. Next. Oke, baik. Jadi, hal pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai konsep dari identitas diri ataupun pengertian dari identitas diri. Nah, sesuai yang telah disediakan oleh PPT, identitas diri ini memiliki arti bahwasanya adalah ciri khas atau jati diri seseorang yang membedakannya dari orang lain. Nah, ini tuh maksudnya adalah identitas diri ini biasanya menjadi ciri khas atau ciri-ciri dari seseorang yang melekat dalam seseorang tersebut untuk membedakan dirinya dengan orang lain. Nah, identitas ini tuh mencakup berbagai aspek ya. Ada aspek yang bersifat fisik, sosial, budaya, maupun psikologis. Nah, bisa saya contohkan misalnya kalau dari aspek fisik itu ada tinggi, pendek, kurus, berkulit coklat, berkulit putih, mancung. Nah, itu dalam aspek fisik. Nah, mungkin aspek yang lainnya bisa saya contohkan dalam aspek budaya kayak misalnya kamu dari keturunan dengan suku Bali atau suku Jawa ataupun suku Sunda. Itu merupakan contoh dari aspek budaya. Nah, itu dia penjelasan mengenai materi identitas diri. Lalu, selanjutnya kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu selanjutnya itu adalah jenis-jenis dari identitas diri ini. Jenis identitas diri ini ada dua, yaitu identitas primer dan juga identitas sekunder. Identitas primer itu adalah identitas yang terbentuk sejak kita lahir. Itu memang sudah menjadi kodratnya. Dari bayi kita udah mempunyai identitas ini. Dari kita lahir kita udah mempunyai identitas ini. Ya, seperti yang di PPT dicontohkan misalnya gender, ras, ataupun etnis, ataupun keturunannya. Gender itu misalnya jenis kelamin kita ya. Kita perempuan, kita laki-laki, itu memang sudah dari sananya, memang sudah kodratnya kita mempunyai identitas jenis kelamin tersebut. Atau misalnya kita dari keturunan etnis apa, kita dari keturunan etnis Jawa, atau dari keturunan etnis Sunda, atau dari keturunan etnis Batak. Nah, itu memang sudah kodratnya, sudah dari lahir kita keturunan dari suku tersebut. Makanya ini yang dinamakan identitas primer, yang sudah ada sejak awal kita lahir, sejak awal kehidupan. Nah, itu adalah identitas primer. Lalu yang selanjutnya itu ada identitas sekunder. Apa sih identitas sekunder itu?
Kalau tadi identitas primer itu terbentuk karena adanya kodrat atau dari lahir kita sudah mendapatkan identitas tersebut. Nah, kalau identitas sekunder ini terbentuk justru karena adanya identitas primer. Ini biasanya karena ada usaha kita hingga akhirnya kita mendapatkan identitas tersebut. Nah, ini berkaitan nih dengan peran dan status sosial. Ini dapat mengubah peran dan status sosial kita. Contohnya identitas ini tuh kayak misalnya kita sudah bekerja, saya sebagai guru, itu kan dapat dari usaha saya sendiri dan dibentuk dari identitas primer. Nah, itu yang dinamakan identitas sekunder, karena adanya usaha saya sendiri, karena adanya perubahan-perubahan yang berkaitan dengan peran dan status sosial. Nah, itu dia sekiranya penjelasan mengenai dua jenis identitas diri ini, yaitu identitas primer dan identitas sekunder. Baik, kita next ke pembahasan selanjutnya. Oke, kalau tadi kita sudah membahas mengenai identitas sosial, sekarang kita sudah di dalam slide yang akan membahas mengenai peran dan status sosial. Oke, langsung saja kita ke penjelasan pada pembahasan peran dan status sosial ini. Next. Oke, kita sudah pada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai konsep dari peran dan status sosial itu sendiri. Pertama-tama kita akan membahas mengenai konsep dari status sosial. Apa sih status sosial itu? Menurut kalian apa? Oke, sudah juga dijelaskan dalam PPT ya, sudah terlihat bahwasannya status sosial itu adalah merupakan posisi seseorang atau posisi individu dalam suatu kelompok. Jadi di sini maksudnya seseorang itu membutuhkan posisi atau membutuhkan kedudukan dalam kehidupan masyarakatnya. Nah, status sosial itu adalah posisi seseorang itu ketika dia dalam kehidupan masyarakat. Status sosial ini juga merupakan kedudukan ataupun posisi yang akan menunjukkan tingkatan kehormatan atau tingkatan penghargaan atau prestis dari setiap individu yang ada dalam lingkungan masyarakat. Contohnya status itu adalah misalnya ada seorang presiden. Presiden itu adalah contoh status sosialnya. Status sosialnya adalah seorang presiden. Jadi posisi dia di dalam kehidupan masyarakat, di dalam kelompok masyarakat adalah seorang presiden, seseorang yang memimpin negara. Nah, itu status sosialnya. Lalu dari status sosial tersebut, itu bisa menunjukkan adanya tingkatan kehormatan. Karena beliau adalah seorang presiden, maka beliau adalah menjadi orang dengan kedudukan tertinggi, dengan orang dengan posisi tertinggi atau orang yang sangat dihormati oleh masyarakat di negara kita. Nah, itu misalnya contoh status sosial. Nah, itu status sosial. Lalu selanjutnya kita membahas mengenai peran sosialnya. Kalau tadi status sosial itu adalah posisi atau kedudukan seorang dalam kelompok masyarakat, nah sekarang perannya. Nah, peran itu adalah sesuatu hal atau perilaku atau tingkah laku yang diharapkan oleh masyarakat dari adanya status sosial yang dimiliki oleh seseorang. Jadi, setelah mendapatkan status sosial tersebut, tentunya harus ada harapan-harapan dari status sosial yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Misalnya ya, tadi ada contohnya status sosialnya itu adalah seorang presiden. Nah, karena beliau itu mendapatkan status sosial yaitu presiden, beliau itu diharapkan oleh masyarakat untuk bertanggung jawab atas status sosialnya tersebut. Nah, peran beliau dalam status sosialnya sebagai presiden itu contohnya misalnya perannya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, itu beliau, peran dia sebagai presiden, sebagai statusnya menyandang status sebagai presiden, sehingga perannya yaitu tadi mencerdaskan bangsa, mensejahterakan masyarakat, mengatur keadilan, mengatur ketertiban masyarakat. Nah, itu adalah tanggung jawab dia sebagai presiden dan juga yang diharapkan oleh masyarakat.
Itu dia pengertian atau konsep mengenai peran dan status sosial. Lalu selanjutnya kita akan membahas pembahasan lainnya. Next, pembahasan selanjutnya. Oke, selanjutnya ini ada pembahasan mengenai jenis-jenis status sosial. Jenis-jenis status sosial ini ada 3 jenis, yaitu ascribe, assign, dan juga assign. Ascribe ini adalah status yang diperoleh atau yang dimiliki oleh seorang individu, oleh seseorang. Itu diperoleh dari dia lahir. Kayak tadi udah dibahas, dari identitas primer. Nah, ini juga sama, status sosial ascribe status ini didapatkan berdasarkan kodrat dari lahir, dari awal kehidupan. Contohnya yaitu statusnya misal dari suku, agama, ras, jenis kelamin, ataupun keturunan. Kayak misalnya eh, jenis kelamin perempuan, jenis kelamin laki-laki. Nah, itu status sosialnya itu didapatkan sejak lahir ya. Lalu yang kedua itu adalah jenis status sosial assign status. Kalau assign status ini adalah status yang diperoleh oleh individu karena adanya pengaruh uh, dari orang lain atau karena adanya hubungan seseorang dengan orang lain. Jadi status sosial ini didapatkan karena ada pengaruh dari orang lain ataupun hubungan dengan orang lain. Contohnya, misalnya, seseorang ini mendapatkan status sosial sebagai istri presiden. Nah, status sosial istri presiden ini didapatkan karena beliau itu mempunyai hubungan dengan presidennya. Nah, itu yang dinamakan assigned status. Sampai sini mungkin. Lalu next-nya itu ada jenis status sosial assign status. Nah, assign status ini agak berbeda dengan ascribe dan assign karena assign status ini adalah status sosial yang didapatkan karena adanya usaha dari seseorang itu sendiri. Jadi untuk mendapatkan status sosial ini ada seseorang, ada individu yang harus mengusahakannya terlebih dahulu. Kayak misalnya, contohnya adalah nih ya, gelar sarjana yang didapatkan oleh mahasiswa ataupun gelar guru yang didapatkan oleh seorang guru. Untuk menjadi guru, mungkin seseorang harus berkuliah terlebih dahulu, harus berusaha dengan kuliah, dengan belajar, dengan mengejar gelarnya sebagai sarjana pendidikan untuk akhirnya bisa menjadi guru. Nah, itu dia penjelasan mengenai jenis-jenis status sosial. Oke, kita bisa next ke pembahasan selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu saya ingin kalian mengidentifikasi mengenai gambar tersebut, bahwasanya orang yang ada di gambar tersebut ini memiliki status sosial apa dan juga perannya itu sebagai apa. Sebelum saya jelaskan, bisa kalian identifikasi dan analisis terlebih dahulu. Ya, betul. Dalam gambar di PPT ini, itu menggambarkan seorang beauty influencer bernama Tasya Parasya. Jadi status sosialnya itu adalah beauty influencer. Lalu perannya apa? Nah, peran dari Tasya Parasya sebagai yang mempunyai status sosial beauty influencer adalah untuk mempengaruhi orang-orang yang menonton dia untuk menginfluence, untuk dia mempengaruhi agar seseorang yang menonton dia itu terpengaruh dan membeli produk-produk yang dia review. Nah, itu status perannya yaitu adalah beauty influencer. Perannya itu adalah untuk mempengaruhi atau untuk memikat seseorang yang menonton agar membeli produk yang dia review. Nah, itu adalah contoh dari status sosial. Lalu, kemudian Tasya Faresa ini mendapatkan status sosial sebagai beauty influencer itu berdasarkan apa sih? Jenis status sosial apa yang Tasya Faresa dapatkan? Tasya Farasya sebagai beauty influencer itu jenis status sosialnya adalah passive status. Dia mendapatkan status sosial beauty influencer itu berdasarkan usahanya sendiri. Jadi dimulai dari dia sebagai content creator kecil sampai akhirnya menjadi beauty influencer dengan content creator sebesar ini. Nah, itu dia penjelasan mengenai
status dan peran sosial, serta jenis-jenis status sosial dan juga contoh nyatanya dalam media sosial. Baik, sebelum saya mengakhiri video pembelajaran ini, saya ingin tanya kepada kalian, kira-kira ingin punya status sebagai apa sih kalian di masa depan? Apakah status sebagai guru seperti ibu? Apakah seorang polisi? Atau seorang pejabat? Atau seorang dokter? Bidan? Nah, apapun status kalian di masa depan, sekiranya kalian bisa mengetahui tanggung jawab kalian serta peran-peran kalian yang sesuai dengan status sosial yang kalian miliki pada saat itu. Nah, kira-kira apa sih peran-peran yang harus kalian lakukan saat kalian memiliki status tersebut? Nah, itu dia sekiranya penjelasan mengenai status dan peran sosial ini. Baik, itu merupakan penjelasan mengenai materi identitas diri, status, dan juga peran sosial. Mungkin itu saja yang bisa Ibu Anggi jelaskan pada materi pembelajaran hari ini. Semoga dengan mempelajari materi ini, tujuan pembelajaran yang telah Ibu buat, yang telah Ibu rancang itu dapat terlaksanakan, dapat terrealisasikan. Mungkin itu saja pembelajaran pada video hari ini. Kurang lebihnya, Anggi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.